Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2185-2187. Begitu kata-kata itu diucapkan, momentum yang melonjak itu surut. Kekuatan Tianzun pantai lain dari paviliun Wang Tian dalam alam spiritual telah habis. Dia tidak bisa bertarung lagi. Jadi, Anda juga perlu menghilangkan tampilan itu. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan tadi? Aku sudah bilang padamu untuk tidak menyakiti orang-orang ini lagi, tetapi kamu berani mengatakan kata-kata kasar seperti itu. Kata Pan Yu. Hahaha, kamu memang kuat sekali, aku mengakuinya, tapi aku mewakili Tuhan, ucap penguasa pantai lain dengan nada meremehkan. Dentang. Tetapi pada saat ini, ekspresi Pan Yu membeku. Lalu dia mengulurkan tangannya lagi dan melambaikannya lagi. Wah, tiba-tiba, suara renyah terdengar. Ada keheningan dalam kehampaan. Bahkan Guji-uji pun membelalakkan matanya. Sebagai seorang Sein surgawi dari sisi lain, dia bisa merasakan kekuatan dahsyat dari gerakan tadi. Meskipun terlihat sangat sederhana, gerakan itu langsung menembus kehampaan dan bahkan batas, dan mendarat tepat di wajah praktisi Tianzun dari sisi lain paviliun Wang Tian. Ini hampir tak terbayangkan. Siapa wanita di depanku ini? Mengapa begitu kuat? Kau, teriak sang penguasa surgawi di tepi seberang. Bang! Pan Yu menyerang lagi, langsung menekan ke bawah, lalu menembus kehampaan lagi, melewati batas, dan mendarat di wajah yang mulia surgawi di sisi lain. Apa? Kamu masih ingin menggunakan Tuhan untuk menekanku? Jika kamu tidak layak, apakah itu berarti Tuhan layak? Pan Yu berbicara lagi saat ini. Itu dia. Lei Su menatap Pan Yu, mengenalinya, dan hatinya mulai bergetar. Saat itu, Lin Yan, Lei Su dan Pan Yu semuanya memasuki Kekaisaran Wonton. Ketika makam kekaisaran diturunkan, Pan Yu bahkan membuatnya jatuh di Kekaisaran Wonton, menyebabkan aura makam kekaisaran bertahan di Kekaisaran Wonton. Wanita ini lebih mengerikan dari apa yang mungkin Anda bayangkan. Hari ini, dia benar-benar menamparkan master surgawi pantai lainnya secara langsung. Lagi pula, dia tidak memperhitungkan Tuhan sama sekali. Jika kau berada di alam surga, maka kekuatanmu juga diberikan oleh surga. Kau tidak menghormati surga dengan menjadi musuhku, kata yang mulia surgawi di alam surga. Jika kau mengatakan satu kata lagi, aku akan langsung membunuhmu. Kekuatan apa yang diberikan oleh dewa? Apakah dewa layak memberiku kekuatan itu? Pan Yu menyingkirkan tatapan malasnya sebelumnya dan mencibir dingin. Hal ini menyebabkan keheningan dalam kehampaan. Bahkan penguasa surgawi di seberang sana pun tidak berani berkata banyak. Ledakan. Namun, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras. Awan bergerak ke segala arah, guntur dan kilat terus terdengar. Kekuatan surga datang. Di area ini, ada sangat sedikit kekuatan surgawi. Namun, sekarang, kekuatan ini jelas tidak berasal dari alam spiritual, tetapi berasal dari alam tetangga. Kekuatannya luar biasa dan jauh lebih kuat daripada kekuatan yang dimiliki Lin Yan ketika ia membantu Lin Jian dan yang lainnya menjadi kaisar melawan kehendak surga. Inilah kekuatan yang benar-benar menghancurkan segalanya. Bahkan Guji-uji, yang posisinya di bawahnya, menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali bukan tandingannya. Kekuatan surga sungguh sangat menakutkan. Namun Pan Yu memiliki ekspresi dingin. Pinjamkan aku tongkat emas ungu milikmu, kata Pan Yu. Wow, kekuatan spiritual Lin Yan mengembun, dan tiba-tiba, tongkat kerajaan emas ungu muncul. Hancurkan. Pan Yu berbicara langsung tanpa kata-kata tambahan. Saat kata ini diucapkan, cahaya ungu emas dilepaskan dari tongkat kerajaan ungu emas. Setelah Lin Yan memasuki tanah suci sekte pembunuh darah, kekuatan di dalam dirinya juga melekat pada tongkat emas ungu ini, dan sekarang hanya diaktifkan sedikit oleh Pan Yu. Cahaya itu berubah menjadi burung phoenix dan terbang langsung ke langit. Wah, kekuatan guntur dan kilat pada awalnya sangat besar, tetapi di bawah kekuatan ini, semuanya hancur dalam sekejap.
Hukuman surgawi macam apa yang masih kau padatkan? Apakah hukuman surgawi dapat menghukumku? Pan Yu kemudian mengembalikan tongkat emas ungu itu kepada Lin Yan dan segera berkata. Cek, Lei Su, Wan Juetian dan yang lainnya langsung dipenuhi kekaguman. Wanita seperti itu sungguh menakjubkan. Kata-kata itu adalah sesuatu yang tidak ada seorang pun yang berani mengatakannya sepanjang masa. Pada saat ini, langit dan bumi menjadi cerah dan segalanya hilang. Adapun Tianzun dari Paviliun Wang Tian, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun sekarang. Dia melepaskan auranya dan tidak berani tinggal di sini bahkan untuk sesaat. Setelah semuanya tenang, Gu Jiuji melangkah maju, menatap Pan Yu dan berkata, "Maaf, Tuan, Anda siapa?" Pan Yu memutar matanya ke arah Gu Jiuji dan mengabaikannya. Hal ini membuat Gu Jiuji tersenyum pahit. Kekuatan macam apa itu tadi? Itu terlalu kuat. Aku tidak membunuh penguasa pantai lain itu. Aku meninggalkannya untukmu. Jalanmu membutuhkan penempaan darah, dan dia adalah salah satunya. Mengenai Paviliun Wang Tian, meskipun tidak kuat di mataku, itu sangat kuat untukmu sekarang. Terlebih lagi, penguasa pantai lain ini hanyalah salah satu yang kuat. Kekuatan Paviliun Wang Tian lebih dari itu, kata Pan Yu sambil menatap Lin Yan. Setelah mengatakan itu, Pan Yu berbalik dan ingin pergi. Bukankah kau mengatakan bahwa kau tidak akan mengambil tindakan? Mengapa kau mengambil tindakan sekarang? Tanya Lin Yan. Suatu kali, Pan Yu mengatakan bahwa dia tidak akan mengambil tindakan. Ini bukan kekuatanku. Aku hanya meminjam kekuatan orang lain, jadi itu tidak bisa dianggap sebagai tindakanku. Kata Pan Yu. Aku ingin tahu, kata Lin Yan. Pergilah ke jalan langit berbintang kuno untuk menemukan jawabannya. Jika tidak, di sana, kamu akan menemukan jawaban yang kamu inginkan. Pan Yu berbicara, lalu pergi. Di wilayah kekaisaran, di dalam sebuah lembah, Pan Yu sedang berbaring malas di atas batu. Setelah melakukan semua ini, dia kembali, kakinya yang indah terekspos ke udara. Kakak Xiaoqi, kekuatanmu akan bangkit kembali di era ini, kan? Kekuatan tadi cukup dahsyat, kata Pan Yu. Namun, Pan Yu tersenyum lagi setelahnya, aku tidak tahu seberapa jauh Lin Yan bisa melangkah. Dia terlalu lemah sekarang. Dan jalan kuno berbintang itu terlalu berbahaya. Orang-orang dengan nama keluarga Lin telah menghilang di jalan kuno berbintang itu. Jika dia pergi, dia akan menjadi yang pertama. Begitu dia masuk, dia pasti akan terbunuh. Pan Yu tahu lebih dari siapapun bahwa daerah itu sangat berbahaya. Tetapi, itulah jalan yang seharusnya diambil Lin Yan. Di sana, ada semua yang ingin diketahui Lin Yan. Ia juga memiliki misteri yang nyata. Di alam spiritual, Lin Yan mengerutkan kening, dengan tatapan tajam di matanya. Dia mengepalkan tinjunya dan bahkan mengambil napas dalam-dalam. Tekadnya untuk pergi ke jalan berbintang kuno pun semakin kuat. Cahaya itu berubah menjadi burung phoenix dan terbang langsung ke langit. Wah, kekuatan guntur dan kilat pada awalnya sangat besar, tetapi di bawah kekuatan ini, semuanya hancur dalam sekejap. Hukuman surgawi macam apa yang masih kau padatkan? Apakah hukuman surgawi dapat menghukumku? Pan Yu kemudian mengembalikan tongkat emas ungu itu kepada Lin Yan dan segera berkata. Cek, Lei Su, Wan Juetian dan yang lainnya langsung dipenuhi kekaguman. Wanita seperti itu sungguh menakjubkan. Kata-kata itu adalah sesuatu yang tidak ada seorang pun yang berani mengatakannya sepanjang masa. Pada saat ini, langit dan bumi menjadi cerah dan segalanya hilang. Adapun Tianzun dari Paviliun Wang Tian, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun sekarang. Dia melepaskan auranya dan tidak berani tinggal di sini bahkan untuk sesaat. Setelah semuanya tenang, Gu Jiuji melangkah maju, menatap Pan Yu dan berkata, "Maaf, Tuan, Anda siapa?" Pan Yu memutar matanya ke arah Gu Jiuji dan mengabaikannya. Hal ini membuat Gu Jiuji tersenyum pahit. Kekuatan macam apa itu tadi? Itu terlalu kuat. Aku tidak membunuh penguasa pantai lain itu. Aku meninggalkannya untukmu.
Jalanmu membutuhkan penempaan darah, dan dia adalah salah satunya. Mengenai Paviliun Wang Tian, meskipun tidak kuat di mataku, itu sangat kuat untukmu sekarang. Terlebih lagi, penguasa pantai lain ini hanyalah salah satu yang kuat. Kekuatan Paviliun Wang Tian lebih dari itu, kata Pan Yu sambil menatap Lin Yan. Setelah mengatakan itu, Pan Yu berbalik dan ingin pergi. Bukankah kau mengatakan bahwa kau tidak akan mengambil tindakan? Mengapa kau mengambil tindakan sekarang? Tanya Lin Yan. Suatu kali, Pan Yu mengatakan bahwa dia tidak akan mengambil tindakan. Ini bukan kekuatanku. Aku hanya meminjam kekuatan orang lain, jadi itu tidak bisa dianggap sebagai tindakanku. Kata Pan Yu. Aku ingin tahu, kata Lin Yan. Pergilah ke jalan langit berbintang kuno untuk menemukan jawabannya. Jika tidak, di sana, kamu akan menemukan jawaban yang kamu inginkan. Pan Yu berbicara, lalu pergi. Di wilayah kekaisaran, di dalam sebuah lembah, Pan Yu sedang berbaring malas di atas batu. Setelah melakukan semua ini, dia kembali, kakinya yang indah terekspos ke udara. Kakak Xiaoqi, kekuatanmu akan bangkit kembali di era ini, kan? Kekuatan tadi cukup dahsyat, kata Pan Yu. Namun, Pan Yu tersenyum lagi setelahnya, aku tidak tahu seberapa jauh Lin Yan bisa melangkah. Dia terlalu lemah sekarang. Dan jalan kuno berbintang itu terlalu berbahaya. Orang-orang dengan nama keluarga Lin telah menghilang di jalan kuno berbintang itu. Jika dia pergi, dia akan menjadi yang pertama. Begitu dia masuk, dia pasti akan terbunuh. Pan Yu tahu lebih dari siapapun bahwa daerah itu sangat berbahaya. Tetapi, itulah jalan yang seharusnya diambil Lin Yan. Di sana, ada semua yang ingin diketahui Lin Yan. Ia juga memiliki misteri yang nyata. Di alam spiritual, Lin Yan mengerutkan kening, dengan tatapan tajam di matanya. Dia mengepalkan tinjunya dan bahkan mengambil napas dalam-dalam. Tekadnya untuk pergi ke jalan berbintang kuno pun semakin kuat. Dia tidak takut pada Paviliun Wang Tian, dia tidak takut pada apapun, tetapi dia hanya takut pada kekuatan itu. Jika dia bertarung melawan Paviliun Wang Tian, hal terburuk yang bisa terjadi padanya adalah dia akan kehilangan kekuatan spiritualnya oleh dewa, sehingga dia akan menjadi cacat. Jika dewa murka, dia bahkan bisa membunuh semua orang di klannya. Itu saja, sekalipun kejam, Gu Jiuji mampu menanggungnya. Namun gaya itu berbeda. Itu adalah kekuatan yang akan membuat hati dan jiwa Anda bergetar saat Anda mendengarnya, tidak peduli seberapa jauh Anda mencapai sisi lainnya. Mereka tidak saja akan membunuhmu, mereka juga akan merampas kekuatan garis keturunan klanmu, membuat semua usahamu selama hidup menjadi sia-sia, dan mereka bahkan akan membunuh semua anggota klanmu. Lebih jauh lagi, mereka dibunuh dengan cara yang paling kejam. Tatanan dunia bawah muncul. Melihat ekspresi Gu Jiuji, Lin Yan segera berkonsentrasi. Hah! Mata Gu Jiuji tiba-tiba membelalak, lalu berkata, kamu benar-benar tahu kekuatan ini. Warisan kekuatan ini sangat kuno. Namun, di era ini, kartu itu tidak muncul selama bertahun-tahun. Bahkan Gu Jiuji belum pernah melihat kartu Ordo Dunia Bawah. Sejarah yang begitu panjang menyebabkan kartu itu tidak tercatat dalam buku-buku kuno. Tapi Lin Yan sebenarnya tahu. Mungkinkah Lin Yan benar-benar orang yang disebutkan oleh peramal tua itu? Aku tahu. Mata Lin Yan menyipit dan dia langsung berkata. Kekuatan ini memang misterius dan kuno. Ada catatan dalam buku-buku kuno klan Lin. Ini seharusnya dianggap sebagai kekuatan paling kuat di dunia, kan? Gu Jiuji menghela nafas ringan. Yang terkuat di dunia, Lin Yan menggelengkan kepalanya. Meskipun ada catatan dalam buku-buku kuno klan Lin, dan kekuatan yang memegang, tatanan dunia bawah, memang kuat, itu jelas bukan yang terkuat. Bahkan tidak masuk dalam 10 besar. Hanya saja 10 kekuatan teratas diselimuti oleh aura misterius dan tidak dapat dilihat, tetapi itu adalah buku-buku kuno klan Lin. Bahkan jika mereka tidak termasuk dalam 10 kekuatan teratas, tetapi hanya berada di peringkat 10 besar, Lin Yan masih terkejut. Lagi pula, ini bukan peringkat kekuatan klan kekaisaran.
Tetapi ini adalah peringkat kekuatan terkuat sepanjang masa. Bahkan area terlarang kehidupan dan kematian. Peringkatnya jauh di bawahnya. Cukuplah untuk mengetahui betapa dahsyatnya kekuatan legendaris ini. Jika 10 kekuatan teratas sepanjang masa tidak disingkapkan, kekuatan yang menguasai Underworld Order ini memang mendekati yang terkuat. Namun ada tatapan tegas di mata Lin Yan. Dia tidak takut. Meskipun Tiandian dan Tianzong bahkan tidak termasuk dalam peringkat 100 kekuatan teratas dalam buku-buku kuno klan Lin, Lin Yan tetap tidak takut. Namun, dia sama dengan Gu Jiuji. Jadi kenapa kalau saya tidak takut? Jika mereka menyinggung kekuatan ini, orang-orang dari klan Lin akan berada dalam bahaya di bawah perintah dunia bawah. Bahkan mungkin saja kekuatan itu memiliki beberapa cara ajaib yang dapat mengunci garis keturunan klan Lin. Ada begitu banyak kaisar hebat di antara klan Lin. Seberapa kuat garis keturunan-keturunan klan Lin di masa depan? Jika aku terkunci, maka lakukan apa yang seharusnya kau lakukan. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di benak Lin Yan. Hal ini membuat Lin Yan tercengang. Siapa yang berbicara di sini? Ketika Lin Yan merasakannya dengan saksama, dia tercengang. Apakah itu pohon? Lin Yan mengembangkan hubungan dengan pohon ini. Namun, itu hanya koneksi yang lemah. Sekarang, pohon ini benar-benar dapat berbicara dengan dirinya sendiri. Namun, suara pohon ini sangat lemah. Begitu kata-kata ini diucapkan, mereka menghilang. Bahkan koneksinya pun agak lemah. Ekspresi Lin Yan terfokus, dan dia segera memasuki susunan teleportasi. Kemudian dia datang ke halaman di gunung belakang klan Lin dari Kekaisaran Wonton dan melihat ke pohon itu. Pada saat ini, daun-daun pohon sedikit layu dan menguning. Apakah ini terjadi karena aku menggunakan kekuatanmu? Kata Lin Yan. Tetapi pohon itu tetap tidak menjawab. Dulu, saat Cancan sedang sekarat, dia meminta setetes darah kepadaku, lalu dia hidup kembali. Bahkan batu ajaib itu, mengambil setetes darahku. Meskipun, aku tidak tahu kekuatan macam apa yang dimiliki darahku, mungkinkah darahku memiliki pengaruh terhadapmu sekarang? Sambil menatap pohon itu, Lin Yan berkata. Lin Yan tidak tahu apa fungsi esensi darahnya sendiri. Tetapi sekarang, melihat kondisi pohon itu, saya merasa sedikit bersalah. Sebelum saya pergi, pohon ini sangatlah penuh vitalitas. Namun sekarang, karena kekuatan yang dipinjamkannya kepadaku, ia telah layu dan bahkan sekarat. Aku khawatir akan butuh waktu lama sebelum ia dapat memperoleh kembali vitalitasnya sebelumnya, bukan? Pohon ini telah melindungi Kekaisaran Wonton selama bertahun-tahun. Ia terus memancarkan energi spiritual dari langit dan bumi, menjadikan tempat ini seperti sekarang ini. Wow, ekspresi Lin Yan menjadi terfokus, dan dengan jentikan jarinya, darah dan esensi menyembur keluar. Ini bukan darah biasa, tapi esensi darah yang membawa kekuatan Lin Yan. Esensi darah terbang langsung ke pohon dan mendarat di batang pohon. Bas. Kemudian, seberkas cahaya menyambar, dan setetes darah esensi diserap oleh pohon. Ledakan. Saat berikutnya, pohon itu bersinar dengan cahaya yang menembus langit. Vitalitasnya tiba-tiba mengembun, dan bahkan daun-daun kuning yang layu pun berubah menjadi hijau lagi. Daun-daun itu lebih hijau dari sebelumnya, dan ada kekuatan yang lebih misterius yang masih tersisa di pohon itu. Cabang-cabang pohon itu terus tumbuh makin besar dan besar, merentang ke kedalaman kehampaan, dan tidak diketahui di mana mereka terhubung. Lin Yan terkejut. Mungkinkah setetes darahku sendiri benar-benar memiliki kekuatan seperti itu? Kau, lakukan apa yang seharusnya kau lakukan, jangan khawatirkan klan Lin. Akhirnya, pohon itu berbicara lagi dan kata-kata itu muncul di benaknya. Tidak perlu khawatir tentang klan Lin. Garis keturunan klan Lin telah terkunci lebih dari sekali. Orang-orang klan Lin harus mandiri sebelum mereka dapat menerobos rintangan mereka sendiri. Selama ribuan tahun, klan Lin telah seperti ini, tidak bergantung pada perlindungan para pendahulu mereka, tetapi mengandalkan diri mereka sendiri. Terlebih lagi, karena aku di sini, bahkan jika kekuatan itu,
mereka tidak akan dapat melakukan apapun pada Kekaisaran Wonton, kekuatan mereka tidak dapat menembus. Pohon itu mengirimkan suara itu kepada Lin Yan. Baiklah. Mendengar ini, ekspresi Lin Yan menjadi lebih dingin. Dengan pohon ini, kekhawatiran Lin Yan terpecahkan sepenuhnya. Kemana dahan dan daunmu menyebar? Pada saat ini, Lin Yan bertanya, bisakah kau membantuku memeriksa jejak aliran sungai? Pergilah ke jalan langit berbintang kuno, di sana, mungkin kau bisa menemukan beberapa jejak. Pohon itu terdiam sejenak dan berkata, jalan berbintang kuno, apa hubungannya ini dengan Ling Qi? Akan tetapi, pohon itu tidak lagi berbicara pada saat itu. Lin Yan menarik napas dalam-dalam lalu pergi. Setelah Lin Yan pergi, daun-daun pohon bergoyang, menampakkan aura kuno, dan menjadi lebih kuat. Ini bukan kekuatan pohon, tetapi setetes darah Lin Yan. Namun orang biasa tidak mampu menanggungnya. Tapi pohon ini dapat menyerapnya. Namun, pohon ini pun tidak dapat memurnikannya secara instan. Cukup sedikit saja. Setetes darah dapat mengubah dunia. Tidak banyak orang di dunia yang dapat melakukan hal ini. Terjadi keheningan di wilayah kekaisaran. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya kembali bersinar, dan kekuatan spiritual pun turun. Orang-orang kuat dari Gunung Suang, Paviliun 108.000, Gunung Es, dan tempat-tempat lainnya kembali beraksi. Kekuatan mereka menekan, seperti sebelumnya, membunuh semua orang. Hal ini menyebabkan banyak pembudidaya manusia tidak dapat melarikan diri dan mereka langsung terbunuh. Serahkan tanda kuno langit berbintang. Kaisar kuno Gunung Suang meraung dan berubah menjadi seberkas cahaya, yang secara langsung menghancurkan banyak orang hingga berkeping-keping. Wus wus wus. Murid-murid Gunung Suang juga mengambil tindakan dan menuju ke segala arah. Era ini, sejak kebangkitan energi spiritual langit dan bumi, telah menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Ada banyak kekuatan umat manusia yang tidak dapat dilawan sama sekali. Di Paviliun Harta Karun kuno, para praktisi klan Xia semuanya memiliki ekspresi dingin. Apa katamu? Teriak Xia Ruhua dengan ekspresi dingin. Nona Xia, Anda harus tahu apa yang kami maksud. Zaman telah berubah. Ras manusia Anda bukanlah yang terkuat. Jadi apa bahkan jika Anda memiliki alam seberang. Hari ini, saya datang ke sini atas perintah, berharap Nona Xia dapat menikah dengan Gunung Suang. Kultivator yang datang memiliki suara dingin. Menikahlah dengan gunung palsu. 5 kata ini membuat tubuh halus Xia Ruhua tiba-tiba bergetar. Meskipun dia belum menjadi kaisar, dia telah mencapai puncak kaisar semu. Selama kekuatan spiritual era ini cukup kuat, dia pasti akan dapat mencapai level itu. Terlebih lagi, bakatnya sendiri sangat luar biasa, dan dia dapat dianggap sebagai gadis kesayangan surga. Tapi aku tidak menyangka hari ini, aku akan dipaksa menikah. Aku tidak akan pernah melakukan itu. Teriak Xia Ruhua dengan ekspresi tegas. Hahaha, Nona Xia, saya khawatir Anda tidak bisa menolaknya, kan? Di Gunung Suang saya, kita dipimpin oleh Kaisar kuno Suang, dan klan Xia Anda, hanyalah keluarga setengah kaisar. Bahkan Paviliun Harta Karun kuno ini hanyalah keluarga setengah kaisar. Saya pikir klan Xia Anda seharusnya bisa membedakan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah, kan? Teriak kultivator yang datang. Bagaimana mungkin klan Xiaku terancam olehmu? Teriak Xia Bao. Dia adalah paman Xia Ruhua. Orang tua Xia Ruhua meninggal saat dia masih kecil. Xia Bao memperlakukan Xia Ruhua seperti putrinya sendiri, dan sekarang dia tidak akan pernah membiarkan siapapun memaksanya. Haha. Kau pikir kau siapa? Kultivator dari Gunung Suang itu langsung angkat bicara. Dengan suara keras, benda itu berubah menjadi gelombang suara dan langsung melesat maju, lalu langsung menekan Xia Bao hingga muntah darah. Paman, Xia Ruhua sangat khawatir. Ruhua, ayo cepat pergi. Pergi cari Shen Yisan, cari Lin Yan dan yang lainnya. Kata Xia Bao. Pergi? Apa kau pikir kau bisa lolos? Bagaimana dengan Shen Yisan dan Lin Yan? Hahaha, Xia Bao, buka matamu dan lihatlah.
Mereka telah menyinggung paviliun Wang Tian dan sekarang mereka telah kembali ke alam roh. Dikatakan bahwa mereka tidak berani muncul. Apa kau pikir mereka masih bisa peduli padamu? Mereka hampir tidak dapat melindungi diri mereka sendiri sekarang. Belum lagi, menyinggung paviliun Wang Tian di era ini adalah jalan buntu. Dan, apa kau tahu mengapa Gunung Suang begitu kuat sekarang? Karena Kaisar kuno Suang berani menyerang umat manusia di era ini. Mengapa Gujiuji dari ras manusiamu tidak berani menghentikannya? Dia adalah orang suci surgawi dari pantai lain. Kultivator dari Gunung Suang tiba-tiba berteriak. Bahkan Xia Ruhua, Xia Bao dan yang lainnya melihat pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Beberapa hari yang lalu, orang-orang kuat dari Gunung Suang dan negeri 108.000 paviliun mengambil tindakan. Bahkan jika Gujiuji muncul, dia tidak berani menghentikan mereka, dan bahkan, dia juga menghentikan kepala biara tua, penjudi tua, dan yang lainnya. Mengapa demikian? Bahkan Xia Bao dan yang lainnya pun terkejut. Gujiuji, demi umat manusia, dia bahkan rela mengorbankan cucunya sendiri, dan dia berani bertarung melawan makhluk kuat lainnya dari sisi lain. Tetapi mengapa dia tidak berani menghentikan Kaisar kuno kebohongan? Gunung Suang milikku telah lama mengikuti kekuatan legendaris kuno. Kekuatan itu begitu kuat sehingga bahkan orang-orang kuat di sisi lain tidak berani menjadi musuhnya. Dalam keadaan ini, Gunung Suang milikku pasti akan mampu mendominasi alam Tiangeng di masa depan. Jika Nona Xia menikah di sana, klan Xia pasti akan terurus dengan baik dan akan sangat makmur. Petik 2. Selain itu, Nona Xia menikahi pria yang baik. Kultivator itu tertawa. Bah, lumayan kan? Bahkan jika kamu dari Gunung Suang datang untuk melamar, orang yang kamu inginkan setidaknya haruslah putra seorang kaisar kuno, atau seorang jenius di sekte kamu. Kamu benar-benar melamar murid terlemah di sekte kamu. Kata Xia Bao dengan marah.